Berikut ini adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai. Adapun indikator keberhasilan pembelajarannya adalah Halo, apa kabar Bapak dan Ibu peserta pelatihan operasi dan pemeliharaan rawa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk terus belajar. Perkenalkan, saya Insinyur Suri Sudarmadia MT sebagai narasumber pada mata pelatihan ini. Pada video ini saya akan menyampaikan materi terkait kebijakan pengelolaan rawa. Mari kita simak bersama. Materi 1, pendahuluan. Secara umum, ekosistem rawa adalah satu ekosistem lahan basah alami, baik yang dipengaruhi pasang surut maupun yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut. Sebagian kondisi airnya payau atau asin ataupun tawar dan memiliki vegetasi yang unik yang sesuai dengan kondisi air Indonesia. Jadi Indonesia memiliki rawa yang sangat luas, berkisar sekitar 33,4 juta hektar, di mana 60%-nya merupakan rawa pasang surut. Luasnya sekitar 40% merupakan rawa lebak dan atau rawa non pasang surut. Dan hampir dari 9 juta hektar dari rawa pasang surut tersebut sudah direklamasi. Sebagian oleh pemerintah sekitar 1,3 juta hektar dan sebagian lagi oleh penduduk lokal utamanya dari suku Bugis dan Banjar sekitar 2,4 juta hektar. Dan kurang lebih seluas 5,3 juta hektar dikembangkan oleh perusahaan swasta terutama untuk perkebunan sawit dan HTI, hutan tanaman industri, dan selebihnya untuk pertambakan. Nah, berikut adalah peta indikasi keberadaan rawa di Indonesia. Dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi lebih banyak di sekitar pesisir Sumatera, Kalimantan, di sekitar Kalimantan Barat, Tengah sampai Selatan, dan mungkin ada sedikit di Kalimantan Utara dan di Kepulauan Papua. Pengembangan rawa di Sumatera dan Kalimantan diawali pada abad ke-20 atau bahkan berabad sebelumnya, di mana dilakukan oleh penduduk asli. Ini tercantum dalam bukunya Purukawa tahun 1994. Reklamasi rawa oleh pemerintah kolonial itu dimulai pada tahun 30-an dan utamanya dilakukan di Sumatera dan Kalimantan. Jadi petaninya adalah petani lokal dan pendatang yang swadaya. Jadi dalam pengembangan lahan itu sekitar 2-4 km jauhnya dari sungai. Seperti gambar nanti terlihat. Segera setelah pembuka lahan di tepian sungai untuk tempat bermukim dan juga untuk bercocok tanam padi, secara bertahap mereka memperpanjang sistem drainase lebih jauh dari tepian sungai. Sejalan dengan waktu, pertanaman kelapa menggantikan padi, khususnya pada lahan-lahan yang tidak terairi air pasang. Nah, untuk pengembangan rawa oleh pemerintah itu dikembangkan di kawasan rawa yang letaknya jauh dari tepian sungai. Jadi tadi kalau yang untuk penduduk lokal ya lebih dekat ke tepian sungai, tapi kalau untuk pemerintah mencoba untuk mengembangkan lahan rawa jauh dari tepian sungai dari sisi tipologinya. Daerah irigasi rawa pemerintah kebanyakan menempati lahan rawa kelas B atau C. Sedangkan untuk petani pendatang swadaya lahannya berada di kelas A dan B. Nah, jadi karena jaraknya jauh dari sungai, saluran primer berukuran cukup besar menghubungkan antara daerah irigasi rawa dengan sungainya. Dari tingkat kesesuaian lahannya, kebanyakan lebih rendah dibandingkan dengan lahan yang dikembangkan oleh petani swadaya. Nah, berikut adalah dua contoh daerah irigasi rawa pasang surut yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa lokasi, terus juga daerah rawa pasang surut di Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa lokasi seperti daerah irigasi rawa Jejangke, Terantang,
ataupun juga tabungannya. Jadi memang ini adalah rawa-rawa yang dikembangkan oleh pemerintah. Semenjak tahun 80-an, sektor swasta menjadi penggerak utama dalam aktivitas pengembangan rawa, terutama rawa pasang surut. Dan pada awal tahun 90-an, hanya sekitar 200.000 lahan rawa dikembangkan untuk perkebunan. Dan sekitar 300.000 hektarnya yang dikembangkan oleh sektor swasta untuk tambang. Dan pada tahun 2000-an, lahan rawa dikembangkan meningkat dengan pesat. 5 juta hektar lahan perkebunan dan 450.000 hektar untuk lahan pertambangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan berjumpa kembali pada materi yang kedua.